Turunkan lah guys, turun membahas ITM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan terakhir kita sampai hadis nomor 793. Sekarang 794. Taib aja nih. Wanhu dan dari Samurah. Samurah guys. Wan Samurah dan dari Wan Samurah bin Jundub dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apa bersiapa yang membuat pembatas hal itu dengan satu batas ala ardin atas tanah wahiyalah maka tanah itu orang Abu Dawud dan Surat Abu Dawud wasahih Ibnu Jarud dan misalnya Ibnu Jarud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Samurah ibni Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahata membuat haipon pagar, ya. Jadi ya membuat batas tanah dengan bentuk apa? Pagar. Ya. Ala ardin, di atas satu tanah. Fahia, maka tanah itu lahu, milik si pembuat. Hu kembali pada man. Ya. Lahu liman ahata haitan, bagi si pembuat. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, wa shahahahu Ibnul Jarud, dan disahihkan oleh Ibnul Jarud. Maka di sini kita masih bahas bab tentang masalah ihyaul mawat, bahas tentang menghidupkan tanah bebas atau menghidupkan tanah yang tidak dimiliki seseorang. Dimana kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tanah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tanah itu dimiliki oleh seorang muslim, ya, atau pernah dimiliki oleh seorang muslim. Maka ini tidak boleh dikuasai orang lain. Yang kedua, tanah itu dimiliki oleh orang kafir. Maka ini tanah yang dimiliki oleh orang kafir ini, kalau misalkan dia adalah kafir yang hidup di negeri kita, kafir zimmi atau apa, maka tidak boleh dikuasai oleh orang lain. Tapi kalau dia menjadi harbi, ya, maka tanahnya orang kafir itu tergantung status kafirnya apa. Jadi orang kafir itu ada statusnya. Orang kafir sing gak boleh diperangi, ada orang kafir yang boleh diperangi. Kalau dia orang kafir yang nggak boleh diperangi, maka status tanah orang itu yang milik dia. Tapi kalau dia adalah orang kafir yang boleh diperangi, maka status tanahnya dianggap tanah bebas. Ya, sing iso menguasai orang itu, mengusirnya, maka dia miliki tanah itu. Ya, itu tanah orang kafir. Yang ketiga, tanah ini tidak diketahui pemiliknya sama sekali. Dalam artian nggak pernah dimiliki, nggak pernah dikelola, nggak pernah diramut, ya, sama sekali. Maka ini disebut tanah mati, ya, atau disebut mawat. Baik, nah kemarin juga sudah kita singgung bahwasanya ketika orang mau menguasai satu lahan, maka dipersyaratkan supaya tanah itu jadi kepemilikan dirinya, dia harus menunjukkan aktivitas atau kegiatan untuk memiliki tanah itu. Maka kalau misalkan dia mau memiliki tanah itu untuk dijadikan rumah, maka yang ngerti berarti dia bikin pondasi. Atau misalkan dia mau bikin tambak misalkan, maka yang ngerti dikedui misalkan, dibuat kubangan. Kalau misalkan mau dibikin sawah, maka dicetak sawah, kelihatan sudah mulai dibapati, kemudian mulai dibajak,
atau mulai dibuat galengan. Ya, kalau mau dibuat kebun juga sama. Kalau mau dibuat kebun, maka sudah kelihatan dibuat pagar dulu. Nah, ini yang disebutkan oleh musannif. Ya. Jadi kebun itu akan perlu pagar. Maka dibuat pagar dulu. Dibuat apa? Pagar. Maka tidak boleh orang hanya menguasai tanah, menganggap itu miliknya hanya dengan ucapan saja. Misalkan, ya, kemarin tak contohkan, tanah sak balong iki wanku. Tapi dijarno gak apa-apa no. Misalkan gak dibiarin aja, cuma ngakoni tanah ini punya saya. Maka nggak dianggap. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan aktivitas yang ingin menggunakan lahan itu untuk apa. Ya. Tapi maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Orang yang ingin memiliki lahan kosong sebagai kebun, ya, orang yang ingin menguasai lahan kosong sebagai kebun, ya, diketahui ketika dia mulai bangun pagar kebun. Ya, diketahui ketika dia mulai bangun pagar kebun. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun pagar untuk sebuah kebun, maka tanah itu milik si pembangun pagar. Ya, logika terbaliknya, kalau misalkan dia cuma ngaku-ngaku tapi nggak bangun apa-apa, ya tanah itu belum dia miliki. Ya, tanah itu apa? Belum dia miliki. Baik. Kemudian, ya, coba Lukman, wajan man. Hadis 795. Ada kitabnya? Oh ya, mau memang, ya. Oh. Amin. Wan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atnan lima siyatihi rawahu Ibnu Majah isnadun dhaif. Baik. Hadis berikutnya 795. Qala wa an Abdullah bin Mughaffal, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man hafara bi'ran, siapa yang menggali, hafara menggali, ya, bi'ran itu sumur, maksudnya dia menggali sumber air, falahu, maka baginya arba'una 40 dhira'an, 40 hasta, ya, apanan sebagai tempat gembala, lima syiatihi, untuk hewan gembalanya. Dalam artian, ya, atau kita selesaikan dulu. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, apa pelajarannya? Dianggap orang itu menguasai lahan untuk penggembalaan. Ya, dianggap orang itu menguasai lahan untuk apa? Penggembalaan. Ya, ketika dia mulai membangun sumber air. Mulai membangun apa? Sumber air. Jadi kan gini. Kalau mungkin di tempat kita di negeri kita ini, biasanya orang punya ternak itu kan biasanya pakannya cari kemudian dibawa ke kandang, gitu kan. Nah, kalau di daerah lain, misalkan di Jazirah Arab, ya, mereka nggak cari pakan kemudian dibawa ke kandang, tapi hewannya yang dilepas. Ya, hewannya yang dilepas. Bahkan sampai kadang nginep nanggone tempat tersebut. Jadi dia tugasnya menggembala. Makanya ada dulu di zaman dulu itu ada anak-anak kecil yang mereka diberi upah. Tugasnya apa? Untuk jaga hewannya di tempat penggembala. Nah, terkadang ada beberapa tempat yang memang terlihat subur. Yang memang terlihat subur. Gak tahu ya, kok mesti sering keluar rumputnya. Maka di situ kalau misalkan ada orang yang bikin sumur di situ, dalam artian untuk air minum hewannya. Maka di sini kita sampaikan, di sini sumur ini menjadi tanda bahwasanya area ini sudah dimiliki seseorang.
sumur ini menjadi tanda area ini dimiliki seseorang. Pertanyaannya, jaraknya sak pinten, Ustaz? Apakah misalkan dari ujung gunung sana sampai ujung gunung sini semuanya? Enggak. Jaraknya adalah 40 hasta dari arah sumur itu. 40 hasta itu, taruhlah 1 hasta itu 50 cm. Hitungan piro berarti? 20 meter. 1 hasta setengah meter. 1 hasta setengah meter kan ya? Berarti ini 40 dibagi 2. bagi 2, 20 meter ya? Iya, berarti 20 meter, jarak 20 meter dari sumur itu semuanya dianggap apa? Milik daripada orang yang gali sumur itu. Ya. Maka ini faedah daripada hadis ini, ya. Maka tidak boleh misalkan ada orang yang tiba-tiba ngembala di situ tanpa izin orang yang sudah menggali sumur. Ini tidak diperbolehkan. Tep, piro mang? Berarti 20. Si Andre nyelek belum ini. Mit. Ismail wacan hadis berikutnya. 20 meter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa rabbil alamin. 796. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. Hadis berikutnya 796. Qala wa an Alqamah ibni Wa'il, dari Alqamah bin Wa'il, an abihi, dari ayahnya yaitu Wa'il. Ya. Ayahnya adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu itu memberi tanah. Ya, aqta'ahu ardon berarti memberinya tanah. Aqta'a di sini memberi berarti. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya tanah ardon, tanah di Hadramut. Mana Hadramut itu? Yaman. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Saya sampaikan hukum asalnya untuk masalah ihya'ul mawat, untuk masalah menguasai lahan dan menganggap lahan itu jadi miliknya, tidak cukup dengan ucapan. Tidak cukup dengan ucapan. Tapi ada satu kasus, ada satu masalah, yang mana lahan itu jadi milik orang karena sebab ucapan. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan istilahnya iqta'ul ard. Ya, dan ini satu-satunya ya. Jadi gimana bentuknya? Bentuknya adalah ada raja, ada khalifah, ada pemimpin memberi tanah kepada seseorang. Disampaikan, tanah itu punyamu. Maka tanah itu sudah punyanya, meskipun yang diberi itu belum bikin pagernya, belum apa, cuma dikasih tahu, tanah itu punyamu. Ya, tanah itu punyamu. Ya. Misalkan sawah ke Jombok sampai Beluk, misalkan. Sampai kono kali itu punyamu, misalkan. Dan dia nggak ngeramut, belum mungkin di situ tempatnya masih banyak tumbuhannya, dia belum membersihkan tumbuhan. Kan tadi hukum asalnya kan harus ada aktivitas dulu kan. Nah, ada satu kasus yang ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yaitu apa? Ketika raja ngasih seseorang, ketika pemimpin ngasih seseorang. Tapi juga dengan syarat tanah itu tanah bebas. Ya, bukan ngambil tanah orang. Ya, bukan ngambil tanah orang. Maka ini namanya iqta'ul ard, ya. Taib. Maka di sini hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Diperbolehkan bagi pemimpin, ya, diperbolehkan bagi pemimpin untuk memberi tanah kepada seseorang. Ya, untuk memberi tanah kepada
seseorang. Ya. Dan tanah itu jadi miliknya, ya, meski belum dia kelola, dia kelola, ya. Jadi sudah ditentukan, ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, sama Hin, baca nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'ajra الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال فأعطوه حيث بلغ الصوت. Rawahu Abu Dawud wa fihi dha'fun. Baik, hadis berikutnya. Wa ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a, memberi tanah Az-Zubaira, kepada Zubair, hudra farasihi, seukuran loncatan kudanya, ya. Seukuran loncatan kudanya. Fa'ajral faras, lalu beliau membangkitkan kudanya, apa ya? Tadi artinya apa? Memacu kudanya. Hatta qoma, hingga kudanya berdiri bangkit. Summa, lalu roma, beliau melempar bisautihi, dengan cemetinya. Ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, a'tuhu, beri kepada Zubair, haitsu, di mana balagha, terjatuh, asautu, cemeti itu. Jadi gini, kuda itu kalau di apa namanya, ini coro sepeda motor kan iso jemping ya. Nek jaran ini iso jemping misalkan. Jadi di sini beliau sampaikan, Nabi menyampaikan, ya, kamu tak kasih tanah, jaraknya atau besar tanahnya, kamu bikin kudamu lompat, pas lompat uncal no cemetimu. Apa cemeti itu? Pecut. Ya, jadi orang-orang dulu kalau orang Arab itu biasa mereka bawa pecut. Pecut itu gunanya untuk nganu hewan. Ya kan, jalan biyen ya, numpak jaran. Ya, maka kata Nabi, jarak tanah yang aku beri, kamu bikin kudamu loncat, terus lemparkan pecutmu. Di mana dia jatuh, itu berarti batas sih. Itu berarti apa? Batasnya. Jadi di sini Nabi memberi tanah, tapi tidak diketahui batasan pasti ketika memberi. Tapi nanti tahu ketika sudah dilempar. Ya, sudah dilempar. Baik. Maka di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya. Ketika pemimpin memberi tanah, ya. Ketika pemimpin memberi tanah, ya, apa? Nah, faedahnya boleh bagi pemimpin memberi tanah, ya, ya, boleh pemimpin memberi tanah tanpa batasan pasti, namun diketahui. Namun apa? Diketahui. Maksudnya tahu diketahui akhirnya, gitu ya. Tidak diberi pasti, misalkan 2 meter atau misalkan berapa, enggak. Tapi diketahui, misalkan apa? Sejauh lemparan koinmu, atau kamu bisa apa namanya ngelempar kayu atau apa. Ini kan ukurannya nggak pasti, tapi apa? Kita ketahui. Nah, ini boleh. Step. Hadis terakhir. Hadis terakhir, wan rajulin, dan dari seorang laki-laki, dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata,
Ghazawtu aku berperang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu Allahumma alaihi shalli wasallam. wasallam. Fasami'tu maka aku mendengarkannya yaqulu beliau berkata annasu manusia syuraka'u bersatu berkumpul kan Rasul. Syuraka'u memiliki bersama. Memiliki bersama fi talatatin pada 3 hal. Fil kala'i dalam hal makanan, wal ma'i dan air, wan nar dan api. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa rijaluhu thiqatun dan kaumnya thiqat. Taib. Qala al-musannifur rahimahullah wa an rajulin dan dari seorang minas sahabati dari sahabat. Ya, nah ini berarti sahabatnya tidak diketahui, majhul ya. Radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan ghazawtu ma'a Rasulillah aku pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu lalu saya mendengar beliau yaqul bersabda annasu manusia syuraka'u memiliki bersama fi thalathin dalam tiga hal. Yang pertama fil kala rumputan. Ya, wal ma'i yang kedua air. Wan nari dan api. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa rijaluhu thiqat dan para perawinya adalah thiqat. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Ya. Ada yang namanya sumber daya alam bebas. Paham ya? Sumber daya alam bebas. Misalkan kali, sumber air, laut. Ini sumber alam bebas. Ya. Ya, jadi sumber alam bebas. Berarti maksudnya sumber alam bebas itu tanahnya tanah bebas, nggak ada yang punya. Terus di situ ada sumber. Maka di sini faedah hadis ini apa? Tidak boleh, tidak boleh seseorang mengklaim sumber daya alam bebas, mengklaim sumber daya alam bebas, pada tanah bebas, pada tanah bebas, Dan yang dimaksud sumber daya alam bebas itu 3. Apa saja? Rumput, air, dan api. Ya, rumput, air, dan api. Ya, maka ini yang dimaksud dengan sumber daya alam bebas. Ya, maka contoh misalkan kalau ada orang, rumahnya dekat sungai. Kemudian misalkan ada orang mau ngambil air di sungai, maka kita yang rumahnya dekat sungai nggak boleh ngelarang. Oh, jojo banyu nang kali itu misalkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu sumber daya alam bebas, nggak boleh dimiliki oleh perseorangan. Soalnya ada sumber air besar gitu ya, mata air besar. Kemudian rumah dia kebetulan dekat situ. Kemudian ada orang mau ambil, kemudian dihalangi, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Atau misalkan di situ, misalkan ada apa jenenge tanah bebas, tanah kosong, rumahnya dekat situ. Terus ada orang gembala kambing di situ untuk makan rumputnya, kemudian dihalangi, nah, ini juga nggak boleh. Selama itu adalah tanah bebas dan sumber dayanya bebas, maka dimiliki apa? Bersama. Ya, dimiliki apa? Bersama. Ya, kecuali kalau misalkan itu berada di tanah miliknya dengan upaya dia, misal saya pernah dulu waktu mondok, dulu mondok saya ada tugas angkatan saya itu awal-awal dulu ngarit. Tugasnya apa? Ngarit, cari rumput. Ada dari siapa? Pono sini kon ngarit. Kurang sensoro mondokmu. Ngarit. Ya. Kita biasanya apa namanya ngarit ya suket-suket biasa. Tapi ada satu jenis rumput yang menyenangkan bagi para pengarit. Apa itu? Rumput gajah. Kenapa? Ngambilnya mudah, cepat dapat banyak, dan hewan pasti seneng. Iya, hewan pasti seneng. Kita pernah ngambil di situ, kita nggak tahu ternyata itu ditanam secara sengaja oleh orang yang punya tanah. Karena yang punya tanah punya sapi. Maka kalau semacam ini, itu kan rumput ya, sifatnya kan rumput. Tapi yang punya tanah, dia nanam secara sengaja. Saya tanam di situ.
maka ini boleh diklaim, nggak boleh. Maksudnya dalam artian nggak boleh orang lain ngambil, boleh. Kenapa? Karena itu tanah dia. Sumber daya itu dia ciptakan, bukan muncul sendiri gitu loh. Aku sih nandur. Sama misalkan ada orang punya tanah, kemudian dia bikin sumber air. Maka boleh dia klaim, nggak boleh, kamu jangan ambil karena ini saya buat usaha misalkan, dan semacamnya. Boleh saja, ya, boleh saja. Jadi kalau misalkan tanah bebas tadi yang tidak boleh. Baik, demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam.